Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifula Elsa dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0515. Oke, langsung saja di sini kita akan berikan tugas 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya, untuk inti soalnya sama dengan tugas pada sebelumnya. Tapi di sini yang berbeda dengan tugas dua yang kemarin adalah kalau di sini kita diperintahkan untuk menggunakan statement if, tapi sedangkan di tugas dua yang kemarin kita hanya menggunakan operator dan statement if dan ada ini spesial untuk tugas ketiga kita. Kita lanjut ke Visual Studio. Oke, kita buat objek kelas tugas 3 MP nama file lalu void. Nah, di sini sama seperti tugas sebelumnya, kita eh, disuruh untuk membuat program yang akan ada data golongan dan jam waktu. Di sini ada jadi kita sama seperti sebelumnya, kita gunakan scanner sistem. Nah, langsung di sini kita input golongan ya, input golongan, print dulu input golongan di sini, eh, golongan di sini A, contoh, contoh. Setelahnya sistem update, jadi input golongan ya, kita buat string saja, string input next line. Jadi semua inputan akan di-convert ke uppercase, ke huruf kapital. Setelah menginput golongan, saya ingin membuat bahwa uh, akan di-print golongan apa yang sudah Anda input. Jadi kita print golongan. Golongan Anda adalah variabel golongan. Jadi apapun yang Anda input akan muncul di golongan Anda adalah yang Anda input. Nah, setelahnya di sini yang berbeda dari tugas sebelumnya, di sini kita membuat array. Array untuk kedua kedua data dari uji pokok dan persenan di sini. Sini ya. Jika golongan gaji A, gajinya sekian, sekian, sekian. Dan jika input golongan A, maka akan mengambil array X. Oh, jika B, maka akan mengambil gaji pada array X. Satu. Kita buat di sini double berarti ya. Kita buat double. Kita tapi double karena untuk apa ini? Untuk apa? Mata uang. Supaya lebih gampang dalam uh, formatnya. Kita buat double apa ya? Kita buat oh ya gaji ya. Gaji pokok. Array satu dimensi. Satu saja. Lalu berapa gajinya? 5 berapa tadi? 5 juta ya. 5 juta lalu kita koma. Lalu array yang kedua kita buat double persenan. Persen di sini persen untuk lemburan ya.
array satu dimensi. Di sini indeks pertama adalah 30%. Desimal berarti 0,30. Lalu indeks yang pertama 0,32 dan seterusnya. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indeks. Ada 4 indeks dan oke, kurung. Nah, setelah kita membuat array, kita buat statement if. Statement if kita buat apabila golongan di sini inputannya adalah A, indeks nomor indeks yang ke 0. Apabila golongan di sini adalah B, maka array dari array gaji pokok gitu. Jadi di sini statement if apabila kita pakai equals ya, solusi pakai equals sama seperti yang kemarin-kemarin. Apabila equals sama dengan A, maka oh iya, jadi di sini kita buat gaji pokok, kita buat ya kita buat nilai awal gaji pokok. Oke, jadi sebelum kita ke if, kita buat dulu nilai awal dari gaji. Jadi gaji menurut golongan biasanya nilainya karena belum terdefinisi, belum ditentukan. Nah, di sini kita tentukan apabila golongannya di sini adalah A, gaji golongan jadi kita panggil variabel gaji pokok dengan indeks 0. Jadi seorang gaji pokok indeks. Oke, lalu else if apabila golongan sama ya, lakukan hal yang sama. Nah, jadi untuk else if yang kedua udah golongannya B, indeks pertama. Apabila C akan diambil indeks kedua dari array gaji pokok. Nah, apabila MD itu adalah selain ABC maka oke, jadi semacam itu. Sebelum kita ke if yang selanjutnya, kan kita sudah membuat inputan golongan, sudah menginput golongan, sudah ada juga conditionalnya if selanjutnya adalah untuk inputan lembur. Inputan sama seperti yang di atas, kita sistem out print. Lalu di sini print saja, print tanpa ln, di sini juga print. Nah, kita buat variabel jam lembur yang adalah integer. Integer int jam lembur x, bukan x lain tapi integer. Itu koma, itu koma. Kita buat seperti di atas. Catat berapa sih jam lembur Anda? Jam lembur Anda adalah jam lembur. Setelah Anda enter, maka akan ada di bawahnya tampilan jam lembur Anda adalah sekian. Jadi untuk itu, kita ke bagian bawah. Di sini array persen mempunyai lima isian dan terdapat. Kita langsung ke if-nya. Apabila jam lembur sama dengan 1, maka apa ya? Kita buat dulu variabel untuk gaji lembur. Di
di sini adalah double. Double gaji lembur. Nilai awal adalah sama. Gaji lembur adalah gaji pokok gaji pokok dengan dikali dengan persen indeks ke 0 akan langsung sesuai gitu ya. Jadi di bawahnya gaji golongan dikali persen indeks 1 apabila 2 gitu. Nah, jadi sudah ya, apabila jam lembur hasilnya, apabila inputan jam lembur yang berapa, kita diambil indeks yang pertama, dikali dengan gaji golongan. Jadi gaji golongan yang berapa dikali dengan 0,32. Jadi indeks pertama dari array persen. Ya, apabila itu adalah supply jam sama minus dengan 0. Oke, paham? Lalu setelahnya kita buat untuk variabel gaji. Jadi kita buat double gaji total gaji sama dengan. Jadi total gaji di sini berarti gaji golongan. Oh, di sini saya lupa ya. Di sini double gaji golongan. Ditambah dengan gaji lembur. Oke. Total gaji ditambah dengan gaji gaji oke. Oh ya, sebelum kita untuk coba, saya untuk perhatikan format bilangan mata uang. Di sini kan rupiah ya, rupiah kan untuk tiga tiga digit akan ada format ribuan. Format ribuan kita buat di sini. Kita buat di sini uh, decimal format format. Lalu di sini formatnya oke. Jadi decimal format, formatter, new decimal format, ini ribuan. Saya juga dapat untuk data ini dari ChatGPT seperti kurang ya kalau untuk variabel bertipe data double, namun untuk mungkin pada nol sesuai dan kurang rapi. Saya sedikit koreksi di sini bukan titik melainkan dan membuat semua format jadi format ini, maka kita perlu memanggil ke semua variabel yang dipanggil. Misalnya jam lembur di sini bukan berisi mata uang, bukan. Nah, di sini gaji golongan, jadi di sini
Ya, eh, di sini juga akan saya tambahkan semisal gaji berapa. Jadi di sini akan saya berikan lagi print gaji, gaji golongan gaji golongan subsidi apa? Kan gini, gaji golongan apa? Format gaji ini input input X. Ya, kita coba lagi di sini tadi ada koreksi saya menambahkan kurung buka tutup di sini. Saya importnya kenapa di sini scanner cannot be resolved website? Ternyata di sini belum ada import untuk scanner util scanner. Biasanya setelah saya kode scanner di sini masih ada, tapi di sini tidak. Nah, setelah kita tambahkan secara manual, kita lihat apakah berhasil. Dan ya belum. Jadi ada masalah lain. Saya cari tahu dulu penyebabnya apa. Setelah saya cari tahu penyebabnya kenapa cannot convert integer to double array. Karena di sini saya ternyata salah untuk variabel. Di sini saya berikan variabel, mendeklarasikan variabel gaji pokok akan berubah menjadi 0. Padahal gaji pokok di sini adalah array. Ini tidak bisa, seharusnya di sini saya harusnya gaji pokok, gaji golongan. Ya, jadi gaji golongan di sini nih. Oh, benar. Dan di sini pula gaji golongan akan dengan 0 lagi double. Coba kita tanding. Oke, jadi di situ masalahnya. Di sini sudah bisa. Jadi akar masalahnya adalah saya meletakkan variabel array dan mengisikannya dengan token. Ini adalah integer. Oke, misalnya kita ikut golongan A. Di sini golongan kita adalah A sesuai dengan apa yang saya input. Dan gaji golongan A, gaji golongan saya input adalah sekian. Kali input punya semisal kita 3. Nah, jam lemburan adalah 3 dengan total gaji adalah 5 juta ditambah total gaji. Ditambah jadi jarang lagi. Setelah saya rapikan untuk tampilannya di sini uh, tergantung pribadi ya, seperti apa. Sekian, jam lemburannya 2, total gaji sekian. Ini jam lembur ya. Jadi kita buktikan tadi saya 5 juta gaji awalnya dikali jam lemburnya 2 jam berarti 30% 0,32 betul ya.
hasilnya 6 juta. Oke, jadi sekian tugas tugas saya. Jadi sesuai tema dari golongan A sekian, jam lembur sekian, dan hasilnya sekian. Oke, terima kasih. Maka boleh selesai dari sini. Praktik saya mengkoreksinya dan terima kasih untuk partisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.